Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaitsa Nurnisrina. Di sini saya akan menjelaskan analisis kadar vitamin, yaitu vitamin D, dengan menggunakan metode High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai vitamin D, lalu dilanjutkan dengan menyebutkan metode-metode apa saja yang dapat digunakan untuk analisis kadar vitamin D, dan juga menjelaskan salah satu prosedur analisis dari metode tersebut, yaitu HPLC. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai vitamin D. Vitamin D merupakan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin ini berperan penting bagi tubuh kita, terutama dalam metabolisme kalsium dan fosfor. Sebenarnya, tubuh manusia itu sudah mempunyai provitamin D di bawah kulitnya yang dapat mengubah paparan sinar matahari menjadi vitamin D, terutama sinar pagi. Vitamin D itu dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu vitamin D2 dan vitamin D3. Vitamin D2 atau ergocalciferol merupakan vitamin yang bisa kita dapatkan dari tumbuhan atau suplemen. Sedangkan vitamin D3 atau cholecalciferol merupakan vitamin D yang diproduksi oleh kulit kita dan juga bisa berasal dari bahan pangan hewani. Vitamin D ini memiliki manfaat bagi tubuh kita, di mana vitamin D ini berfungsi membantu penyerapan kalsium dan fosfor di usus yang penting untuk kesehatan gigi dan tulang. Selain itu, vitamin D juga menjaga sistem imun tubuh dan mendukung sistem syaraf dan otot. Vitamin D ini dapat mengurangi risiko penyakit seperti mencegah diabetes, mencegah penyakit kardiovaskular, mencegah kanker, serta mencegah penyakit osteoporosis. Lalu, bagaimana kita mendapatkan sumber vitamin D selain dari sinar matahari? Vitamin D ini bisa kita dapatkan dari bahan pangan seperti seafood, yaitu ada udang, ikan, cumi atau tiram, serta dari sumber makanan lain seperti hati, jamur, kedelai, susu, dan telur. Kebutuhan vitamin D ini harus tercukupi, di mana kebutuhan vitamin D per hari yaitu 600 IU. Lalu, apa yang terjadi apabila kita kekurangan vitamin D? Kekurangan vitamin D ini dapat berakibat kepada masalah kesehatan, seperti rakitis pada anak-anak yaitu menurunnya tulang dan bengkok, ataupun osteoporosis pada orang dewasa, serta menurunnya sistem imunitas dan peningkatan risiko infeksi. Namun, kelebihan vitamin D juga tidak baik bagi tubuh, di mana vitamin D yang berlebih dapat menyebabkan mual, muntah, serta kerusakan ginjal. Selanjutnya, saya akan menyebutkan beberapa metode yang bisa digunakan untuk analisis kadar vitamin D. Yang pertama itu ada immunoassay, yang kedua ada liquid chromatography mass spectrometry, yang ketiga ada HPLC, dan yang keempat ada spektrofotometri UV vis. Di sini saya akan menjelaskan prinsipnya satu persatu dari metode tersebut. Immunoassay. Immunoassay ini merupakan metode yang menggunakan organisme hidup seperti hewan, contohnya tikus ataupun kultur sel, di mana metode ini mengukur aktivitas biologis vitamin D dalam sampel. Respon biologis organisme terhadap vitamin D akan digunakan untuk mengukur kadar vitamin D. Lalu selanjutnya metode liquid chromatography mass spectrometry. Metode ini menggabungkan dua metode yaitu kromatografi cair untuk memisahkan komponen sampel dan spektrometri massa untuk mendeteksi dan mengkuantifikasi vitamin D dengan sensitivitas yang tinggi. Lalu selanjutnya ada metode HPLC. Metode ini memisahkan komponen dalam sampel berdasarkan interaksi fase gerak dan fase diam, di mana vitamin D yang larut dalam lemak akan diekstraksi dari sampel menggunakan pelarut organik. Setelah diekstraksi, sampel tersebut akan dimurnikan dan diinjeksi ke dalam sistem HPLC, di mana deteksi biasanya dilakukan pada panjang gelombang 265 nanometer. Dan yang terakhir adalah metode spektrofotometri UV vis, di mana metode ini akan mengukur absorbansi vitamin D pada panjang gelombang tertentu. Biasanya digunakan panjang gelombang 265 nanometer. Berikut adalah contoh analisis prosedur kadar vitamin D yang akan saya bahas di sini, diambil dari penelitian Matila et al. 1992 yang menganalisis kadar vitamin D3 pada kuning telur. Analisis kadar vitamin D3 pada kuning telur dilakukan dengan metode HPLC, di mana yang memiliki prinsip memisahkan senyawa berdasarkan interaksi antara fase gerak dan fase diam. Vitamin D3 yang larut dalam pelarut organik akan diekstraksi dari matrik lipid kuning telur, kemudian diinjeksikan ke sistem HPLC. Di dalam sistem ini, senyawa-senyawa akan bergerak dengan kecepatan berbeda tergantung dengan afinitasnya terhadap kolom atau fase diam. Deteksi ini dilakukan dengan metode diode ray detector yang memungkinkan identifikasi berdasarkan spektrum UV dari vitamin D yang diukur pada panjang gelombang 265 nanometer. Metode ini dikenal karena keakuratannya dalam mendeteksi
vitamin D yang memiliki struktur yang kompleks serta tidak mudah larut dalam air. Berikut adalah langkah-langkah prosedur analisisnya. Pertama adalah menyiapkan sampel terlebih dahulu, di mana sampel kuning telur dipecahkan dan ditimbang sebanyak 5 gram lalu dihomogenkan dengan Aquades. Tahap kedua yaitu dilakukan saponifikasi, di mana pada tahap ini ditambahkan 10 ml larutan KOH 1 m dalam etanol dan 0,1 gram asam askorbat, lalu dipanaskan yang bertujuan untuk mempercepat hidrolisis pada sampel. Setelah dipanaskan, sampel didinginkan dan lalu diekstraksi vitamin D-nya dengan cara menambahkan 10 ml N-heksana, lalu divortex selama 2 menit. Fungsi N-heksana ini adalah melarutkan vitamin D yang larut pada pelarut polar. Setelah itu disentrifugasi selama 10 menit dan diambil lapisan atasnya atau heksananya yang mengandung vitamin D. Selanjutnya, pada tahap keempat dilakukan pemekatan sampel dengan cara mengeringkan ekstrak vitamin D dengan rotary evaporator pada suhu sekitar 40 derajat Celcius yang bertujuan untuk menghilangkan pelarut tanpa merusak sampel vitamin D. Setelah itu dilakukan pelarutan ulang dan filtrasi dengan cara melarutkan residu dalam 1 ml metanol HPLC grade lalu disaring menggunakan filter membran 0,45 mikromili yang kemudian diambil 0,22 mikromili sebelum injeksi yang bertujuan untuk menjaga kolom HPLC tersumbat yang dapat mempengaruhi hasil akhirnya. Setelah itu dilakukan injeksi pada sampel sebanyak 20 mikroliter ke dalam sistem HPLC, di mana pada sistem ini terdapat fase gerak yaitu campuran metanol dan air, serta deteksi diode ray detector. Selanjutnya, sampel dideteksi dengan panjang gelombang 265 nanometer, yang kemudian hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk kromatogram dan puncak vitamin D3 dianalisis berdasarkan waktu retensi dan luas area, di mana waktu retensi ini merupakan waktu yang dibutuhkan senyawa vitamin D untuk keluar dari kolom dan terdeteksi. Hal ini digunakan untuk mengenali senyawa tersebut. Sedangkan luas area di bawah puncak mencerminkan konsentrasi atau jumlah senyawa vitamin D. Semakin besar luas area, maka semakin tinggi kadar vitamin D dalam sampel. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Matila et al. 1992, didapatkan kadar vitamin D3 tersebut dalam kuning telur, yaitu sekitar 0,72 hingga 2,1 mikrogram per 100 gram kuning telur. Hasil tersebut dapat berbeda-beda tergantung jenis telur yang digunakan serta faktor dari produksinya. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari metode HPLC, yaitu yang pertama kelebihan. Metode ini memiliki sensitivitas yang tinggi sehingga dapat mendeteksi kadar vitamin dalam jumlah atau sampel yang sedikit. Metode ini juga dapat digunakan untuk berbagai jenis bahan pangan, baik bahan pangan hewani, suplemen maupun nabati. Selain itu juga pada metode ini digunakan deteksi diode ray detector, di mana deteksi ini memungkinkan identifikasi berdasarkan spektrum UV yang meningkatkan akurasi dari hasilnya. Namun, metode ini juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, proses preparasi sampelnya itu cukup panjang, di mana sampel itu harus disiapkan dan diekstrak terlebih dahulu. Lalu, dibutuhkan juga peralatan yang cukup mahal. Selain itu, metode ini juga rentan terhadap degradasi vitamin jika tidak dilakukan dalam kondisi yang tepat. Selain itu, pada metode ini juga dapat terjadi kesalahan pada tahap saponifikasi atau ekstraksi yang dapat menyebabkan hilangnya vitamin D. Setelah mempelajari mengenai vitamin D serta mengetahui beberapa metode-metode yang dapat digunakan untuk analisis kadar vitamin D, dapat kita ketahui bahwa analisis kadar vitamin D ini penting karena vitamin D ini merupakan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita dan sangat bermanfaat. Oleh karena itu, kita harus mencukupi kebutuhan vitamin D kita supaya tubuh kita dapat sehat dan kuat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.